Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Kita bersyukur atas kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Nah, pagi hari ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan, di mana sekali lagi kami punya kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk melihat, mengoreksi pribadi kami sesuai dengan firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata kepada kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya, kehidupan yang menjadi berkat bagi semua orang dan bagi sesama itu adalah kerinduan kita. Kita melihat contoh yang paling dekat di dalam kehidupan kita, ya, di saat kita mengenal buah, ya, kita melihat pokoknya. Pokok dikatakan baik atau tidak baik ditentukan oleh buahnya yang dihasilkan. Jika buah itu manis, kita akan berkata pokoknya itu baik. Jika buah itu tidak manis, maka kita akan berkata pokok itu tidak bagus. Dengan demikian, kualiti pokok itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dihasilkannya, sama ada buah yang baik atau buah yang tidak baik. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kualiti hidup kita di dalam Kristus sangat dipengaruhi oleh hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita hari ini? Apakah kita tetap rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa di dalam kehidupan kita? Hubungan yang benar dengan Kristus memampukan kita untuk menjadi terang dan bercahaya di depan semua orang. Walaupun menghasilkan cahaya itu bukanlah mudah di dalam kehidupan kita. Kehidupan orang percaya sama seperti pokok yang memiliki buah. Mungkin kita berpikir ketika pokok itu ditanam, suatu saat buahnya itu akan keluar dengan sendirinya. Namun kenyataannya ada kaedah di mana pokok tidak dapat berbuah. Pokok yang terlalu muda, ya, sudah pasti tidak akan menghasilkan buah karena dia baru ditanam. Sedangkan pokok-pokok yang sudah waktunya berbuah mungkin saja, ya, terkena penyakit tanaman, terserang hama atau kurang dibajak. Sedangkan pokok-pokok yang sudah waktunya untuk berbuah mungkin saja, ya,
tidak menghasilkan buah yang baik. Bahkan baja yang salah juga ya mengakibatkan pertumbuhan berlebihan kepada area-area atau cabang-cabang yang lain ya, sehingga merebut penghasilan buah. Akhirnya pokok tersebut hanya menjadi pokok yang rimbun, pokok yang subur. Keadaan tersebut, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menggambarkan kita yang merasa nyaman sebagai bayi rohani dan tidak mau bertumbuh, atau kita yang bertumbuh tetapi pada satu titik ya pertumbuhan itu berhenti. Kita mulai kompromi dengan dosa, sehingga jangankan berbuah begitu banyak di dalam kehidupan kita, kerohanian kita juga menjadi sakit. Ada juga sebahagian dari kita yang bertumbuh luar biasa. Dibandingkan kehidupan kita yang dulu, kita merasa sudah berubah begitu banyak. Kita rajin beribadah, ya, terlibat di dalam berbagai pelayanan di dalam kehidupan kita, aktiviti di dalam gereja. Namun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kerohanian kita mandul. Ini terjadi ketika kita lupa hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang. Kita lupa buah tersedia bagi orang lain, bukan demi pohon itu sendiri, tetapi kepada orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, Matius 11 ayat yang ke-13 sampai kepada 14 itu mengisahkan bagaimana Yesus mendekati pohon ara lalu mengutukinya karena dia hanya berdaun tetapi tidak menghasilkan buah. Demikian juga halnya ya, jika kita hanya sibuk membangun kehidupan luaran kita di dalam kehidupan kita, kehidupan kita tidak akan pernah benar-benar menyentuh hati orang lain dan membawa mereka kepada pertobatan. Ketahuilah, selayaknya petani buah yang menanam pokok, Tuhan menginginkan kehidupan kita berbuah lebat di dalam kehidupan kita, agar orang lain dapat merasakan manisnya buah roh kita dan dapat melihat dasarnya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang hidup memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berbuah, bukan hanya berbuah agar orang yang makan manisnya buah roh dalam hidup kita pun memuliakan Tuhan. Inilah kehidupan yang Tuhan ingin kita saksikan kepada dunia, sehingga dunia boleh tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan ya, di dalam kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama orang percaya. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, di mana pagi hari ini Tuhan mengajar kami untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memperingatkan kami di dalam kehidupan kami untuk menjadi berkat, ya Bapa, bagi sesama di dalam kehidupan. Kiranya firman Tuhan yang kami pelajari sebentar tadi terus mengajar kami, mendidik kami, mengurapi kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Kristus. Haleluya Bapa.
Berkati anak-anakmu yang mendengar firman-Mu pagi hari ini di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam pendidikan mereka. Haleluya Bapa, kami sudah berdoa. Amin.